hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan juga sukacita tentunya Kak Melisa. Nah, adik-adik yang di rumah, tentu adik-adik itu sudah menanti-nanti bulan ini Kak Melisa. Kenapa ya? Bulan Desember itu penuh sukacita Kak Nova. Betul sekali Kak Melisa, karena di bulan Desember ini kita akan ada perayaan Natal. Tapi sebelum nanti kita ke perayaan Natal Kak Melisa, pada minggu hari ini kita akan ibadah seperti biasa. Minggu hari ini di tanggal 5 Desember 2021, adik-adik akan ditemani oleh Kak Nova dan juga Kak Melisa. Nah, untuk tema ibadah kita pada minggu hari ini yaitu Ayo Sambut Kristus, yang tertulis dalam Markus 1 ayat 1 sampai 5. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kakak ingin mengingatkan adik-adik yang ada di rumah untuk terlebih dahulu mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan alat tulis, dan jangan lupa persiapkan persembahan dan celengan persembahannya juga ya adik-adik. Betul sekali Kak Melisa. Sepertinya adik-adik yang di rumah sudah siap Kak dengan perlengkapannya. Tapi sebelum kita mulai ibadah ini, kita juga harus mempersiapkan hati dan juga pikiran kita Kak. Oleh karena itu adik-adik yang di rumah, mari kita saat teduh sejenak, kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita awali dulu hari ini dengan bernyanyi lagu pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Yuk Bang Glenn. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita persiapkan Alkitab kita, duduk yang manis, dan kita akan berdoa bersama. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik semua, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Inang Pendeta akan membaca di sini dan adik-adik tentunya
sama-sama membaca di rumah. Kita mulai ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semuanya, pasti adik-adik semua masih mengingat siapa itu Yohanes Pembaptis ya. Dia itu adalah anak dari Zakaria ya. Jadi Yohanes itu anak dari Zakaria yang telah dipilih oleh Allah menjadi pendahulu daripada Yesus Kristus, mendahului kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi Yohanes itu punya tugas penting. Yohanes Pembaptis itu punya tugas penting sebelum kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Katanya bahwa Yohanes Pembaptis itulah yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Apanya yang dipersiapkan? Kan meluruskan jalan katanya. Apa yang harus dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Jadi Yohanes Pembaptis itu mengajar, Yohanes Pembaptis itu mengajak, Yohanes Pembaptis itu memberitakan tentang kedatangan Yesus. Yohanes Pembaptis itu juga membaptis ya, dia membaptis orang-orang yang sudah menerima Tuhan dan yang mau mengakui dosa-dosanya. Di mana Yohanes membaptis orang-orang? Ya, di sungai Yordan. Di sanalah orang-orang yang sudah mengaku dosanya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, berarti baptisan itu adalah lambang atau tanda dari pengampunan dosa. Ya, jadi ketika dia dibaptis di sungai Yordan, lalu air itu mengalir terus, itu berarti dosa-dosanya sudah dibuang. Dosanya sudah dibawa oleh aliran air itu. Jadi kira-kira begitulah pemahamannya yang sangat sederhana. Nah, adik-adik semuanya, Yohanes Pembaptis itu adalah dipilih oleh Allah gitu. Jadi kalau kita bilang Yohanes Pembaptis itu bukan orang sembarangan gitu, tapi dia memiliki tugas yang sangat mulia. Dia punya tugas yang sangat besar tanggung jawabnya dan dia melakukannya. Dia melakukannya seturut dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kita melihat tadi dalam pemberitaan firman Tuhan, banyak orang datang dari Judea, dari Yerusalem, dari mana-mana datang memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu. Karena mereka sudah menerima Tuhan, mereka mau mengakui dosa-dosanya. Nah, lalu apa yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini adik-adik semuanya? Siapa yang tahu minggu ini kita memasuki minggu Advent yang keberapa? Ya, Advent yang kedua ya. Kalau minggu lalu kita di Advent yang pertama. Sekarang di minggu Advent yang kedua dikatakan kepada kita bahwa kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan juru selamat itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Oh, kita harus mau dibaptis inang pendeta. Ya, masih ada yang belum dibaptis adik-adik sekolah minggu? Masih inang pendeta? Ya, anak-anak baby mungkin yang belum dibaptis, masih ada yang belum dibaptis ya. Karena corona inang pendeta takut ke gereja. Iya, gitu ya. Nah, lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Kalau yang sudah dibaptis, apa lagi yang harus dilakukan? Ya,
mempersiapkan diri, menerima firman Tuhan supaya hidup kita benar, supaya kita jangan melakukan kejahatan lagi, supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Gitu. Ya, benar sekali adik-adik semuanya. Bagaimana kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita ini, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kita itu. Ya, salah satunya mungkin bisa kita harus hidup dalam cinta kasih Tuhan. Itu bagaimana kita mewujudkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita ini dengan mau memberi diri kita hidup bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian bagaimana kita juga bisa menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu, Yesus itu akan benar-benar hadir di tengah-tengah kehidupan kita orang yang percaya. Karena itu adik-adik semua, kalau Yesus mau datang kepada kita, mau hidup bersama dengan kita, maka kita harus semakin mengasihi, mencintai, menyayangi Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus pun sudah mengasihi dan mencintai, menyayangi kita semuanya. Nah, adik-adik semua, di Minggu Advent yang kedua ini, kita diajak untuk semakin mencintai Tuhan, memberikan hati kita, menyambut kedatangan Sang Juru Selamat itu. Nah, adik-adik semua, kita akan memasuki aktivitas kelas hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Nova dan Kak Melisa. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita dengarkan oleh Inang Pendeta Rospita, mari kita sama-sama bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 72 dengan judul Lonceng Gereja. Ayo Bang Glenn. Ting tong bunyi lonceng gereja, ting tong ayo teman semua, kita hadir di hadiratnya. Mari puji Yesus Sang Raja. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kasih-Mu Bapa abadi selamanya. Nah, adik-adik, kita sampai di aktivitas kelas. Untuk aktivitas kelas kita minggu ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelas kecil dan kelas besar. Untuk kelas kecil siapa aja, Kak? Dari kelas TKA, TKB, dan kelas 1-2. Untuk kelas besar terdiri dari kelas 3-4 dan 5-6. Nah, untuk kelas kecil, Kak Nova akan menjelaskan aktivitasnya. Aktivitas kita hari ini yaitu mewarnai adik-adik. Kita akan mewarnai salah satu tokoh Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Seperti ini gambarnya. Nah, berikut ini contoh gambar yang sudah diwarnai. Untuk aktivitas ini sudah dibagikan oleh kakak abang guru kelas di grup kelas masing-masing ya. Dan adik-adik jangan lupa untuk pengumpulannya seperti biasa. Adik-adik foto bersama dengan hasil aktivitasnya dan dikirimkan di grup kelas masing-masing. Karena itu akan menjadi absensi adik-adik mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Kalau kelas besar gimana Kak Melisa? Nah, untuk kelas besar, untuk adik-adik kelas besar, ada aktivitas teka-teki silang. Nah, adik-adik menjawab pertanyaan yang sudah ada di kolom ini, yaitu di bawah ada 4 pertanyaan. Nah, adik-adik boleh menjawab masing-masing pertanyaan sesuai dengan kolom-kolom yang sudah diberi nomor di atasnya. Nah, adik-adik jangan lupa tuliskan nama dan kelasnya ya. Kadang soalnya adik-adik suka lupa nih Kak Nova, tulis nama sama kelasnya. Betul, Kak Nah, Melisa. setelah selesai, adik-adik boleh minta tolong mama dan papa untuk memfoto adik-adik bersama dengan tugasnya dan dikirimkan di grup kelas masing-masing ya adik-adik. Itu akan menjadi absen adik-adik minggu ini.
Demikianlah aktivitas kelas pada minggu hari ini. Sampai ketemu lagi di aktivitas kelas minggu depan. Dah. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti aktivitas kelas untuk hari ini. Kita akan menutup khotbah kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami dengarkan hari ini, yang kami boleh belajar dari apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mau melakukan pekerjaannya, pelayanannya dalam menyambut kedatangan kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami juga meneladani Yohanes Pembaptis, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami ini. Terlebih kami pun lebih mempersiapkan hati, pikiran, hidup kami dalam menyongsong kelahiran-Mu. Amin. Selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai dari tanggal 29 November sampai 5 Desember. Adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini yaitu Yang pertama, Amora Sinaga. yang kedua, Jocelyn Kalista Basana Boru Panggabean. Dan yang ketiga, Stephen Immanuel Silalahi. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kak Melisa, Kak Nova mewakili Inang dan Amang Pendeta, Amang dan Inang pengurus sekolah minggu, dan juga kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, untuk merayakan adik-adik yang berulang tahun hari minggu ini, mari kita bernyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Ayo Bang Glenn. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kau pimpin langkahmu. Padamu Amora, padamu Jocelyn, padamu Stephen, selamat ulang tahun. Nah, adik-adik, Kak Melisa, tadi kita sudah bernyanyi bersama, sudah mendengarkan firman juga yang dibawakan oleh Inang Pendeta, Benar, dan Kak. kita juga sudah ada aktivitas kelas. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan ke celengan masing-masing, jadi adik-adik silakan dipersiapkan ya. Maka mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari lagu pujian yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian medley Aku Anak Raja. Yuk Bang Glenn. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku
Adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita duduk yang manis, kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk hari ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh-sungguh merasakan penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini pun kami sungguh-sungguh disapa oleh kebenaran firman-Mu yang mengajak kami semua untuk mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami dalam menyongsong kedatangan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kiranya kami semakin dimampukan juga untuk menjadi anak-anak yang dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, yang menyayangi Tuhan di dalam kehidupan kami ini, sebab Tuhan pun telah lebih dulu mengasihi dan menyayangi kami. Biarlah kami juga sama seperti Yohanes Pembaptis boleh melakukan tugas di dalam kehidupan kami ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan kiranya biarlah semua adik-adik sekolah minggu di gereja-Mu ini boleh semakin bertumbuh dalam iman percaya. Ketika mereka boleh dengar-dengaran dengan firman Tuhan, boleh mengikuti aktivitas kelas, boleh bernyanyi, berdoa, bersyukur kepada-Mu. Dan biarlah kiranya juga adik-adik kami tetap merindukan persekutuannya bersama dengan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh senantiasa boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan diri mereka masing-masing dalam setiap ibadah yang kami lakukan secara bersama-sama. Kami juga berdoa kiranya biarlah adik-adik sekolah minggu gereja-Mu ini senantiasa boleh menerima banyak kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka, kepintaran, hikmat, bijaksana, hati yang dipenuhi dengan kelemah lembutan, hati yang penuh dengan bersyukur dan bersukacita di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengingat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menjadi Bapa atas hidup mereka. Biarlah kiranya juga Engkau yang senantiasa memberkati mereka dalam proses pendidikan mereka, agar mereka senantiasa boleh meraih apa yang menjadi cita-cita dan impian mereka yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga orang tua mereka masing-masing yang tak lelah-lelahnya selalu mengusahakan yang terbaik bagi kehidupan, bagi kebutuhan anak-anak mereka. Penuhilah keluarga mereka masing-masing dengan cinta kasih-Mu. Secara khusus kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Tuhan, Engkau sungguh baik, senantiasa menjagai dan melindungi mereka hari lepas hari. Karena itu kami bermohon kepadamu, biarlah Tuhan menambahkan panjang umur, kesehatan, sukacita, kepintaran yang daripada Tuhan, agar mereka selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala apa yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan juga Tuhan, di mana kami sebentar lagi akan memperingati hari kelahiran-Mu lewat persiapan-persiapan Natal yang kami lakukan bersama dengan adik-adik sekolah minggu gereja-Mu ini. Tuhan, berkatilah setiap persiapan-persiapan yang kami lakukan, sehingga pada saatnya kami merayakannya, kami sungguh-sungguh bersuka cita. Setiap pelayanan apapun yang boleh kami lakukan bagi gereja-Mu ini, terlebih anak-anak sekolah minggu kami ini, Tuhanlah yang memberkatinya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah kami juga tatkala kami bermohon di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Marilah kita sama-sama dalam doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Rohul Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Adik-adik semua, sampailah kita di akhir rangkaian ibadah kita minggu ini. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita minggu ini, Kak Melisa dan Kak Nova mewakili Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang pengurus seksi sekolah minggu, dan juga Abang dan Kakak guru sekolah minggu ingin berpesan, Tetaplah berdoa, jaga kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah saja. Dah adik-adik. Dah.